Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga tercinta di rumah dalam kondisi yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu Lucy akan mengajak kalian belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPA tentang pernapasan pada manusia. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kalian apa itu bernapas? Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Untuk menjawab semua itu, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran ini berakhir, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Semua makhluk hidup pasti bernapas. Bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 di udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O untuk memperoleh energi. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, alat pernapasan manusia terdiri dari yang pertama, hidung, yang kedua, faring atau tekak atau jakun, yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat, trakea, yaitu tenggorokan, yang kelima, paru-paru, terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikut ini akan Ibu jelaskan alat dan fungsi dari organ pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Udara disaring rambut hidung, sedangkan debu akan menempel pada lendir yang lembab di dalam rongga hidung. Pada hidung terdapat selaput hidung yang berfungsi untuk penyesuaian suhu dan kelembaban udara agar oksigen mudah menyebar di dalam tubuh. Yang kedua, faring atau tekak atau jakun. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Faring berfungsi untuk menyediakan jalan bagi oksigen keluar masuk, jalan makanan dan minuman yang kita makan, dan ruang untuk resonansi atau dentungan suara. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring berfungsi untuk menjaga agar benda-benda yang berbahaya tidak dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat, trakea atau tenggorokan. Tenggorokan berbentuk pipa yang terletak di leher sampai rongga dada. Tenggorokan terdiri dari pangkal tenggorokan atau laring dan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu atau bakteri yang masuk bersama oksigen ke paru-paru.
Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus merupakan saluran yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, fungsi bronkus adalah mencegah infeksi. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah dan alveolus juga berbentuk seperti buah anggur. Untuk memudahkan anak-anak menghafal dan memahami alat pernapasan manusia, Ibu ada tepuk pernapasan. Kalian bisa ikutin ya. Tepuk pernapasan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Sekali lagi ya. Tepuk pernapasan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pernapasan pada manusia. Kegiatan bernapas memerlukan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, sekarang anak-anak coba kalian tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendor. Paru-paru mengkerut ke ukuran yang lebih kecil. Ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada dilakukan dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Otot yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi atau menghirup oksigen dan fase ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan otot pada diafragma. Diafragma adalah otot rangka berbentuk kubah
yang membentang secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan dari Ibu Lucy ya. Pesan Ibu, rajin-rajinlah belajar di rumah, kerjakan tugas dengan baik, jaga kebersihan dan kesehatan, tetap di rumah saja. Semoga kita dilindungi dari bahaya virus corona ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.